aku baru 2 tahun viral dan bisa terlibat di film-film. Itu kalau nggak kerjanya Tuhan, Allah, itu mungkin tanganku mungkin nggak bisa. Muka kayak gini ikut cover boy Aneka Yas, aku pernah daftar. Ya Allah. Mungkin diludahi sama Tuhan casting. Katanya gitu. Siapa lo? Katanya kayak gitu. Tantangannya sangat luar biasa. Bahkan di filmku yang terakhir ini, yang Februari kemarin tuh, aku jadi Udin. Mafia di Medan dibawakan sama aku yang mohon maaf ya kan mantan bencong salon gitu ya. Aku Sofi Kitty dan hari ini kita kedatangan sosok kreator yang jalannya ke dunia entertainment ini unik banget. Viral di media sosial, dikenal dengan cara yang natural dan apa adanya, sampai dipercaya untuk gabung di serial besar, beradu akting dengan aktor yang top-top semuanya, ya kan? Langsung kita sambut aja Adi Sudirja. Suka aku mau openingnya suka. Maunya lebih banyak lagi gitu. Apanya pembayarannya? Nanti ya. Apa kabar? Ya ampun. Alhamdulillah, kamu gimana? Sehat dong. Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah lancar semua pekerjaan di Ramadan. Pekerjaan lancar, puasa lancar, cuman agak hitam aja. Emang itu? Oh, maksudnya emang dari dulu putih ya? Dari dulu kan putih, Masa? karena kemarin kan abis syuting di laut-laut, jadi kayak gini makin hitam. Serius? Masa itu? Ayo bercanda, Mbak. Ya ampun. Gue kaget, masa sih gitu ketemu terakhir kan nggak putih-putih juga. Gitu, jangan mati. Tapi eksotis ya. Iya. Oke Kak Adi, banyak orang tahu kamu dari TikTok termasuk aku ya. Iya, benar. Kalau di konten kamu tuh kan biasa kan kamu tuh makan digangguin sama ayam-ayam. Nah, tapi Kalau ayam banyak sayang. Ayam. Oke, tunggal ya. Iya. Tapi Udah cepet. Tapi sekarang kamu juga terlibat dalam serial besar, ya kan? Kemarin aku lihat lagi sibuk film lah, web series lah, dengan judul Melindungimu Selamanya. Kalau kamu gambarkan perjalanan hidup kamu sejauh ini sampai sekarang gitu ya, diibaratkan lollipop seperti lollipop itu permen ya kayak manis, mungkin asam, kadang juga pahit. Rasanya hari ini lebih ke rasa yang mana? Terima kasih ya, ini pertanyaan bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede ya. Apa ya Beb ya? Manggilnya Beb aja karena kita sebaya. Kayak sesuatu yang nggak pernah aku impikan sebelumnya. Tapi pernah bermimpi menjadi artis, pernah dong. Pernah gitu, zaman-zaman dulu kecil di kampung segala macam gitu. Dan sekarang itu di depan kamu, di depan Steven William, Marsanda. Di zaman kecil itu kisah sedih di hari Minggu itu nonton gitu ya? Kita nonton dan aku tuh mengidolakan Marsyanda, tapi aku tuh bagian Marian Belinanya gitu. bagian mami Mernya gitu kan. Aku bagian itunya gitu. Jadi dan kemarin itu series Melindungimu Selamanya sama mereka itu tuh kayak paham nggak sih, kayak kita tuh nengok orang yang dulu di TV terus kita gini, oh iya, gini, oh ini Marsyanda gitu. Paham kan? Senorak itu gitu kan. Jadi sangat bersyukur. Karena apa? Karena aku baru 2 tahun viral dan bisa terlibat di film-film, di series-series itu kalau nggak kerjanya Tuhan, Allah, itu mungkin tanganku mungkin nggak bisa gitu. Maksudnya kemampuanku aja nggak mampu gitu. Mungkin kayak gitu yang aku lihat sih dari kehidupanku. Belum ya. Belum. Baru 3 pertanyaan sama. Jadi kamu lebih nanti ada ya? Ada dong. Berisik. Ngamen Mas. Repot deh. Jadi sekarang kayak lebih ke manis gitu ya, dengan segala prosesnya. Akhirnya ada di titik sekarang gitu ya. Iya. Karena memang zaman-zaman dulu tuh pernah casting-casting di daerah. Cuman inget banget kenal Jonathan Frizzy. Tahu. Nah, itu yang pasti itu loh. Itu di zaman itu yang menang kan Jonathan Frizzy, gitu-gitu kan. Mukanya tuh yang cakep gitu-gitu loh. Lah bentuk-bentuk model-model kayak gini kan nggak mungkin menang casting gitu kan. Mohon maaf gitu. Tapi sekarang industri itu kan udah lebih kayak apa sih bahasa bagusnya itu apa?
Ya sekarang tuh orang lebih lihat ke personalnya sih, bukan karena visualnya sih. Lo bisa menjadikan itu sesuatu yang lucu kayak kamu gitu ya, gitu kelebihan kamu, yaitu mungkin bisa jadi nilai plus untuk di dunia entertainment zaman sekarang. Iya gitu. Jadi orang itu kan lebih beraneka sekarang ya, beraneka ragam. Jadi beraneka yes nggak sih? oh, zaman dulu ya, ingat gak sih? Nah, iya zaman dulu tuh ikut muka kayak gini, ikut cover boy aneka yes, aku pernah daftar. Ya Allah. Mungkin diludahi sama tukang casting. Katanya gitu. Siapa lo? Katanya kayak gitu. Indah kali kau katanya gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi itu proses. Nah, akhirnya tamat SMA itu aku kubur mimpi itu gitu. Keselak ah. Nah, kubur mimpi itu tamat SMA gitu, dan udah terusannya ya nggak tahu ya, jalan ya hidup, kerjalah apalah segala macam, berjalan aja hingga akhirnya viral lah si Putra itu. Artinya kurang lebih dari 2009 ke 2009 ke 2023 berapa tahun itu? 16 tahun, 20 tahun. Ya? Iya, selama itu ya udah aku kubur mimpi, aku nggak mau masuk lagi di dunia itu. Cuman di daerah aku tuh MC, penyiar radio, main-main teater, drama-drama, ya udah aku ya paham, udahlah sampai sini aja gitu. Cuman dulu sebelum ngonten, aku tuh sempat ngomong gini, aku punya teman deket gini Beb, kayak kamu juga gitu. Ditanya, dia lo mau ngapain abis ini gitu kan. Ini mau lebaran puasa, dia nanya ke aku, dia main ke rumahku. Aku mau ngonten, aku pengen tahu actingku ini sampai mana. Gitu, lucuku itu sampai mana, baru bakatku ini sampai mana. Aku ngomong gitu. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2023, aku mulai ngonten. 3 bulan kemudian viral Putra itu. Si Putra tuh siapa ya? Ayam. Oh, Ayam. Ya Allah. Ayam. Ayam gitu. Dikasih nama. Iya, Ahmad Saputra. Ahmad Saputra. Nah, dia viral, terus aku yang kayak gini, kan kalau orang kampung masuk TV, brownies, itu kan paham kan? Itu kan udah kayak, bayangkan artis, udah jadi artis gitu kan. Pokoknya orang kampung, apa sih tadi? Pokoknya orang kampung, ya mohon maaf ini jam 12 siang belum makan siang gitu ya. Nah, orang kampung itu nganggapnya kalau udah masuk TV itu kita tuh udah setara sama Raffi Ahmad. Kayak gitu, udah setara dengan Sultan Andara. Udah banyak duit lah. Udah banyak duit kayak gitu. Nah, terus aku gini, ini bener ya aku masuk TV gitu. Dan ini kayaknya jadi gerbangku, aku gitu. Ya udah alhamdulillah dari waktu viral itu ke TV, ke podcast sampai hari ini. Luar biasa ya, perjalanan kita juga hampir dibilang mirip sih. Dulu aku juga pengen bercita-cita pengen jadi artis. Terus sekarang tuh nyanyi kan, lihat dahsyat segala macam 2000. Kita kan seumuran, Say. Enggak, tapi startnya tahun berapa 2010. sih? 2010. Oh iya, cepet jadi artis. Alhamdulillah sekarang sampai hari ini juga. Berarti tamat SMA langsung? Tamat SMA langsung, langsung berkarir gitu ya. Oke, lanjut. Aku baca kabar kalau kamu dipilih menjadi salah satu pemeran di serial Melindungimu Selamanya. Bahkan disebut sempat mengajarkan komedi ke Stefan William di lokasi. Ceritain dong gimana tuh proses terjadinya kamu sampai ngajarin si Stefan William itu gitu kan. Jadi, iya Stefan William ini, itulah memang ya manusia ya. Kenapa? Dia itu ternyata introvert parah. Nah, introvertnya, cuman bukan introvert yang sombong, bukan. Jadi dia itu lebih, jadi diem. Nah, kita kan, nah kita itu melindungi gimana sih? Cepetan aku ngomong ya, pelan-pelan aja boleh kan? Soalnya 30 menit dibilang podcastnya, jadi takut aku mau ngobrol di sini. Udahlah ya, biar terserah berapa menit ya, biar bagus action kalian ini. Nah, Beb, jadi gini loh, itu orang yang dulu ku tengok di TV itu pertama sekali, pasti kan aku ada jantungannya, ada excitednya juga. Mana ganteng lagi kan? Mana ganteng lagi kan? Ini maksudnya kita bisa ngobrol nggak? Kita bisa bagaimana nggak? Ternyata di sana itu di project itu kita tuh ada Pangeran Lantang, salah satu pemainnya. Nah, Pangeran Lantang itu ngebonding kita semuanya untuk gabung, untuk cair segala macam. Dan akhirnya kita cair semua di sana. Cuman Stefan William ini dia introvert. Tapi introvertnya bukan introvert yang sombong, jadi dia tuh lebih senang, halo, iya, udah segala macam. Nah, nanti dia tuh, contohnya dia tuh nyantai, minum jus sama kru di sana di bawah pohon sambil main game. Itu aja kerjaannya. Lah, sedangkan aku kan posisinya kan banyak mau interaksi sama dia ya. Aduh, gimana gitu. Ini kan nggak enak ya sebagai pemain baru mau gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya aku deketin, kita ngobrol. Ternyata seru, ngobrolnya seru gitu. Jadi nah, dia cuman ya orang introvert kan suka diajak ngobrol duluan ya, kayak gitu. Nah, sedangkan aku kan mega extrovert ya kan. Tolong dong berhentiin. Oh ya,
Nah, jadi udah, boleh ya cerita lagi ya, boleh ya. Oke, ya. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya kita ngobrol, terusnya yang ngelit komedi kan aku sama siapa pemain perempuannya kemarin? Siapa tuh? Iya, pokoknya temanku itu lupa aku tiba ngeblank. Maaf ya Allah. Oke, lupa. terus? Nah, akhirnya kita ngebonding ke dia gitu untuk supaya nyairin komedinya, dan alhamdulillahnya Pak Fajar Nugroho itu sutradaranya itu dia mengebiarin kita untuk main gitu. Oke. Jadi contohnya memang kita pancing Stephen William untuk lucu, kita mainin lagi gitu. Jadi bisa jadi itu mungkin kita adegannya cuma 2 menit gitu bisa di raw sampai 5 menit. Sampai dapat lucunya. Sampai dapat lah, gitu. lucunya kayak gitu. Oke. Tapi aku pengen tahu gimana kamu dapat tawaran ini akhirnya? Iya ampun, ini kalau diceritakan agak-agak ini loh, agak-agak deep loh. Ya udah jangan terlalu deep lah. Ya udah nggak apa-apa ya, deep aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi ya Allah, ini lucu. Kenapa Oke. nangis? Enggak, Oh, belum sedih soalnya. Ini ceritanya gini, kan aku tuh mau umroh di bulan 8 Tahun tahun lalu. lalu. Udah tek niat umroh jedeng gitu, daftar dong segala macam. Dan pada waktu itu dikasih hadiah sama Ustadz Dery Sulaiman. Nah, kamu bisa berangkat kapan? Oh iya nanti aku kabarin gitu. Ketepatan waktu itu ada kerjaan sama OTT. Bilanglah OTT merah. OTT? Ini bukan operasi Iya, tangkap iya, tangan iya, bukan. iya. Gitu. Adalah pokoknya project Iya. series juga. Terus aku gini, nanti deh projectnya, nanti deh umrohnya ngerjain project ini dulu. Aku gitu, rasional dong, gitu. Itulah memang Tuhan ya, beda ya. Ini sampai 1 bulan aku nunggu project ini nggak jadi. Akhirnya batal. Project itu batal, Beb. Project itu batal. Terus aku gini, loh, kok batal aku gitu. Padahal aku udah screen test kan udah oke ya. Itu batal bukan aku di cancel, tapi semua project itu project-nya batal gitu. Hah, kok bisa aku kayak gitu kan? Ya udah nggak rezeki aku gitu. Oh ini kayaknya karena aku menunda umroh. Nah, at the time di saat itu aku tuh langsung gini, oke, aku berangkat yang terdekat kapan? Desember tanggal 12. Oke, itu aku ambil, aku bilang gitu. Jadi jadi dari seharusnya itu dikerjakan bulan 9 bulan 10 si Project itu series itu, project itu. Nah, terus akhirnya ya udah deh kalau memang nggak jadi aku langsung berangkat umroh aja di tanggal terdekat bulan 12. And you know what? Langsung diganti sama Tuhan dapat series itu. Itu cuma 2 hari. Adi bisa gini series ini series juga diganti ini jedeng. Hah? Iya, aku bilang itu kan. Deng, langsung jadi. Akhirnya sebelum aku berangkat umroh tetap bisa ngerjakan itu tadi gitu. Kebayang nggak sih? Keren ya. Jadi poinnya rezeki itu nggak akan kemana. Nggak akan ya? kemana. Dan kalau kita udah dipanggil ke sana, ya udah kita udah berangkat dulu aja gitu. Kerjaan nanti. Nah ini aku duluanin kerjaan. Betul. Malah di cancel semuanya. Ih ngeri ya. Semua ya. Semuanya. Bukan cuma kamu kan. Semuanya cancel. Projectnya nggak jadi sampai detik ini gitu. Luar biasa. Oke, tadi kan kamu cerita waktu di kampung, kamu jadi MC, kamu jadi penyiar radio gitu ya. Nah, kan kamu sudah menjalani banyak pekerjaan yang seperti itu gitu ya. Sampai jadi pencuci piring, bener? Iya bener. Serius? Bener. Kan? Jadi pemandu Nggak sabar wisata. aku. Iya benar pemandu wisata. Serius? Iya. Masya Allah. Ceritain dong fase hidup itu tantangannya apa sih? Padahal ya kalau kita tahu nih semuanya kesuksesan Kak Adi ini kan gak instan ya. Apa sih yang bikin kamu tuh tetap semangat terus? Tisu? Belum. Oh belum. Mau sedih loh jadi lucu. Gimana sih Mbak? Oke. Ya. Lanjut. Apa ya? Semua itu pertama kali aku kerja itu, bahkan aku ngubur mimpiku. Pertama kali tamat SMA itu aku pencuci piring. Pencuci piring itu aku di restoran. Setiap pagi itu ada 62 ember yang harus aku cuci. Ember anti pecah. Nah, itu yang aku lakukan. Gajinya berapa? Berapa? Rp300.000 per bulan. Wow. Di zaman itu 2009. Nah, tapi aku nggak tahu kenapa ya. Aku tuh punya manifest bagus gitu loh, punya kayak hayalan hendak berawan gitu kan. Aku tuh gini, kayaknya besok ini aku bakal kesini sore-sore, tapi aku udah kaya deh aku gitu. Ke restoran ini, bener dong. Kejadian kemarin berapa hari yang lalu kan aku pulang ke Medan, terus aku ke Danau Toba, itu kan dekat Danau Toba. Terus main ke situ dan ketepatan sore-sore dan ketepatan mau buka puasa. Kayak ngebangin lagi yang dulu. Iya, loh, kok
kok aku inget ya sama sesuatu yang pernah aku hayalin dulu, aku kayak gitu. Bayangin ya, dulu kita pernah kerja di situ dan sekarang kita ke situ sebagai tamu, kita makan sepuas hati dan kita masih nengok owner kita. Ownernya kan baik banget sama aku. Jadi ya kayak gitulah, seneng gitu. Jadi apa ya? Aku pikir hidup ini apalagi sekarang udah 30-an umur kita ini ya, Beb. Nah, udah yang kayak gini loh, udah yang kayak ya udahlah, plong aja lah gitu. Jalanin aja lah, ikhlas aja lah, indah aja lah gitu. Yang penting nggak ada konflik sama orang, nggak ada tekanan hono hini hono kucrut, nggak ada bagaimana. Udah sejalan-jalannya aja gitu. Mengalir aja. Tapi gitu. benar, kamu mirip sama kayak aku deh. Iya. Aku dulu juga selalu manifestasi. Mungkin dulu aku belum kenal namanya afirmasi gitu ya. Iya. Aku selalu berhayal jadi sesuatu, jadi ini kesini kemana apa gitu kan. Dan semuanya dengan berjalannya waktu tuh itu juga semua itu kejadian. Sampai hari ini di titik iya benar. Berarti ini buat teman-teman juga ya. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, nggak apa-apa, boleh aja bermimpi, bener nggak? Bener. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan itu akan terjadi, begitu ya. Jadi buat kamu ya yang lagi berjuang, yang pengen jadi sesuatu, apa yang kamu inginkan, nggak apa-apa. Karena mimpi itu gratis. Gratis, Suka deh kata-katanya, suka deh. Oh iya dong, lanjut. Oke, ada cerita unik nggak sih Kak di waktu kamu bikin konten sama siapa? Ahmad Saputra itu, dan kamu tuh kan sampai lapor ke Polres. Iya, di zaman itu. Video itu tuh kan sampai viral. Kamu sadar nggak sih waktu tuh akun kamu tuh akan besar secepat itu gitu, gara-gara kamu lapor ke Polres gara-gara ayam itu? Nah, itu kejadiannya, itu aku postingnya jam 6 sore. Udah jam 6 sore, Polres ke rumahku itu syutingnya jam 4, jam 5 segala macam, cuk. Jam 6 sore itu aku posting. Jadi di dalam mobil, aku dari Polres ke rumahku itu 1 jam. Nah, itu aku posting dan aku jam 7 nyampe rumah, itu sudah 4 juta penonton. Wow. Itu yang postingan yang Polres itu. Cuman gini ya Kak, maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin orang lain iya ya. Tapi karena aku gini, karena bagiku ini konten ini hanya kayak main-main aja. Hiburan aja gitu kan. Sedangkan aku yang anak teater ini kan kalau membuat karya kan kita harus yang bagus, yang yang segala macam. Hai selfie kitty, yang gitu-gitu, ngomong yang gitu-gitu kan. Sedangkan kita ini konten kan ya udah gebiar-gebiar aja gitu kan. Nggak yang gimana banget. Dilihatin jadi bagus atau bagaimana lah gitu ya. Kan. Udah gitu ya udahlah, buang-buang video aja gitu. Dan terakhir sebeledak itu dan aku baru nyangka ternyata kekuatan media sosial itu kalau kita pergunakan dengan baik itu bisa mengantarkan kita sampai sejauh ini. Asik banget. Potong nanti ya, potong nih bagus itu dipotong. Asik banget, aku bilang teman kita hari ini asik banget. Jadi emang semuanya tuh kalau misalkan aku juga sama kayak gitu. Kalau media sosial kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya malah jadi peluang untuk cuan dong, begitu. Nih, kalau dibandingkan bikin konten di TikTok dengan berakting, ya, di serial profesional yang kamu kemarin sempat jalani, mana yang paling besar tantangannya? Apa bagian terberatnya saat syuting dan harus tampil serius di depan kamera? Kamu lebih enak mana? Lebih enak konten di TikTok? Apa mungkin di depan kamera yang harus terlihat serius atau sesuai skrip? Udah gitu? Jelas acting ya. Udah jelas acting ya, acting. Kamu anak teater soalnya ya? Udah jelas pasti aku karena apa ya, ketika kita main di series, main di film, main di bahkan FTV, sinetron, itu banyak orang yang terlibat. Ada kameramen, ada apa, ada ini, ada penulis, ada segala macam. Artinya itu karya bersama yang kemudian kita presentasikan, kita kasihkan kayak gitu loh, si peran itu tadi gitu. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Bahkan di filmku yang terakhir ini yang Februari kemarin itu aku jadi Udin. Udin itu adalah mafia di Medan yang kaya raya, anarki dan kemudian kejam gitu. Dibawakan sama aku yang mohon maaf ya kan mantan bencong salon gitu ya. Ya, kan repot ya. Nah, itu tantangan tersendiri dan alhamdulillah respon dari penonton, Din kok nggak ngondek Din gitu, Din kok kejam Din kok bagus gitu, kita lah segala macam dan wah itu kepuasan tersendiri sih gitu. Jadi kamu apa? Enggak jadi deh. Apa sih? Ayo enggak apa-apa Hina. Gitu. Kan jadi dapat peran apa namanya tadi orang kaya gitu kan, anarki yang kejam, tapi nggak ngondek gitu kan kayak. Sumpah. Udah tayang kan? Udah tayang. Judulnya apa?
Judulnya apa sih judulnya? A I U E O. AIU. Udah kayak vokal kali ya. Iya, gitu. Itu sama Oke. Kirengga, sama Lolo, sama Misal Judit. Aku jadi suaminya Misal Judit. Ah. Bayangkan, Misal Judit biasanya kan Rio Dewanto gitu ya. Tiba-tiba ini. Aduh gitu. Jadi dan itu sangat sweet sih. Maksudnya dari peran-peranku yang lain kan ya udahlah ya begini ya gitu. Nah tiba-tiba aku jadi laki-laki manly yang luar biasa dan betul-betul sangar dan dapat gitu. Dapat insya Allah. Kan ada reading kan Kak? Ada reading kan Kak? Iya kan? Tambahan Nah, udah punya bentar dulu. istri. Apa itu bacaannya? Langsung melopot biji mata nengok perempuan ini. Bukan, kan tadi kamu bilang jadi suami Michael Judith di film. Michelle Judith. Michelle Judith di film. Nah, ngomong-ngomong kamu misalkan jadi peran suami, kamu udah punya dambaan hati belum? Ih sempet loh. Sempet ya. Sempet tapi nggak jadi gitu. Oke. Sempat tapi nggak jadi ya. Ya gimana lah ya. Putus. Sejak lama. Hah? Udah lama. Enggak sih, aku tuh kan Pisces banget ya. Jadi kalau aku suka sama orang itu fantasiku udah kayak gimana kami nanti bulan madunya udah gitu. Udah jauh banget. Jauh banget kan suka halu-halu manja kan gitu Pisces iya, kan. Jadi mungkin dianya risih atau gimana gitu ya udah. Oh sebelum kamu itu udah diomongin, nanti kita gini-gini ya gitu. Iya gitu. Terus perempuannya takut. Iya. Kadi, kita masuk games Iya. ya. Konsepnya nanti aku akan sebut salah satu fase hidup dan Kak Adi kasih skor 1 sampai 10. Oke. Tapi tetap harus kasih tahu alasan dan tingkat kesulitannya. Oke. Oke? Pertinggiin nih. Pertanyaannya. Oh, salah ya. Kerja serabutan. Apa jauh 1 sampai 10 gitu? Yes, kesulitan tingkat kesulitannya. Kerja serabutan. Sulit sih 9 ya. 9 alasannya. Alasannya, tapi aku suka karena Pisces kan melalang buana ya kayak gitu. Aku nggak bisa yang kerja kantor, office, diem, pakai kacamata, betilapea gitu nggak bisa. laptop gitu ya. Diem gitu kan. Oh iya mas, apa sama lagi? Oh iya, oke nggak bisa. Aku harus yang gedebak gitu. Cuman terkadang in this age ya kan udah old ini, udah tua ini kadang-kadang asam urat lah, rematik udah mulai gimana-gimana. Kadang merasa gini juga, ngapa lah ya nggak hidup tenang-tenang aja, ngapa harus kayak gini gitu. Kadang ada juga gitu syuting, kadang-kadang sampai malam jam 3 pagi kan. Sambil ini kan ada nih kemarin adegan horor ya kan. Udah terbanting-banting, pak. Terus aku sambil tidur gini, oh gini ya capeknya cari duit kayak gitu. Tetap ya kepikirannya, oh gini ya wah, gratis gitu ya. Capek gitu. Sama, berarti Ya kurang udah. lebih sama. Berarti tingkat kesulitan 9, cuma kamu 9. tetap suka ya. Suka. Dengan kerja serabutan. Heeh. Oke, lanjut. Bikin konten pertama. Udah lah ya tingkat kesulitannya. Tingkat malu. Pertama ya. Pertama malu aku, masih ada tuh kontennya di bawah. Karena kan aku MC ya, MC kan brandingannya kan MC daerah, walaupun MC daerah kan pakai jas lah, pakai apalah. Tiba-tiba di kontenku itu aku menunjukkan personaku yang di rumah, yang ngomel sama paku, ngomel sama kuali, ngomel sama apa, segala macam, gue omelin semua gitu. Itu malu, ini bagus nggak sih aku gitu. Tapi Oh iya, masih ada pikiran kayak gitu tapi ya? ya udahlah, jalannya aja gitu. Malu ya, kalau untuk bikin konten pertama sih bener sih, pasti ada rasa kayak aduh nanti gimana ya, aduh nanti gitu-gitu kan. Tapi kan ternyata ya orang-orang tuh lebih suka yang natural, bener nggak Natural, sih? yang udah gitu Gitu aja. Oke, viral. Tingkat kesulitannya, tingkat apa nih? Tingkat kesulitannya, Karena viralku itu kan misalkan kamu kan pengen viral, pasti ada sesuatu orang tuh kan ada punya ambisi gitu loh. Kamu pernah kan punya sesuatu, ya salah satunya pengen viral. Dulu pas zaman lagi di kampung, ada keinginan kayak gitu Nggak dong? ada. Oh, nggak ada. nggak ada. Aku tuh ya karena dari beberapa konten gue tuh yang rame itu aku tuh yang oh gini ya kalau terkenal aku gitu. Paham nggak sih? Sebodoh itu. Paham nggak sih? Iya. Bahkan kontenku yang ayam putra makan telur itu katanya punchline. Punchline. Untuk itu katanya maksudnya ketika maksudnya aku makan terus Putra datang itu punchline apa namanya puncak komedinya gitu katanya. Apa tuh punchline nggak tahu aku. Gitu itu natural ayam. Natural ya udahlah natural aja gitu. Oke, berarti kalau untuk viral tingkat kesulitannya nggak ada karena emang dia sejalan mengalir aja Mengalir gitu ya. aja Mengalir gitu, aja. Oke, syuting bareng aktor senior. Susah atau enggak? Tingkat kesulitannya susah. Enggak. Alhamdulillah itu kita enaknya di film ya. Jadi di film itu kayak aku ketemu Matias Mucus, aku ketemu Matias Mucus lah yang paling tua ya udah ya. Nah itu tuh dia tuh ngeblend gitu loh. Nah itu aku suka sama kata-kata dia gini.
sehebat apapun kamu nanti ketika kau main sama pemain yang baru mau yang lama, kosongkan dirimu gitu. Jadi untuk satu adegan itu kita harus ngeblend lagi gitu, belajar baru lagi, bagaimana lagi gitu. Jadi mau kita sehebat apapun, kita ngosongin diri, kita tinggalkan di rumah, siapa kita, apa kita, yuk kita belajar lagi untuk bisa memenangkan adegan itu gitu. Itu benar. Gitu ya. Kalau ketemu artis senior sih pasti kayak gitu. Aduh, suka Jadi ya. kalau misalkan kita suka sharing gitu ya di lokasi sama artis yang udah berpengalaman tuh pasti rata-rata kayak gitu. Suka ya nengoknya artis senior itu apa sih? Attitude-nya itu keren ya, attitude-nya itu keren ya. Beda ya sama artis yang itu ya gitu ya. Dipancing ini ya. Oke, lanjut. Menghadapi komentar netizen. Wah, ini mah nggak sulit kok dia mah. Iya sulit karena aku baperan. Masa sih? Pisces baperan. Baperannya itu gini, ada tempat-tempatnya, ada saatnya dia itu, ada saatnya aku itu, ih kok gini sih komennya gitu. Maksudnya kayak kemarin aku kan sempet, simple buat konten yang aku naik para layang tinggi, baru aku kan memang ketakutan gitu. Dia bilang, aduh kok kayak perempuan sih dalam hatiku. Ya memang dari bayi, gue bilang gitu. tapi sempet gini loh, maksudnya hatiku tetap tek gitu loh. Kok dia nggak paham ya aku gimana gitu. Padahal kan cuma acting aja gitu ya. Gitu, depan gitu. kamera kan. Depan kamera. Aslinya. Tetep. Aduh ya Allah seru banget ya. Nah untuk project film ada nggak sih series apa lagi nanti mungkin di tahun ini yang coming soon, ceritain dong. Yang coming soon ini abis ini kan tuh lebaran ya ampun, mana ketupat-ketupatnya. Udah. Aku itu mau ada filmku baru tayang lagi itu Tumbal Project. Nah di situ aku komedi sendirian, jadi nggak ada komedian yang lain dan itu filmnya serius sekali, betul-betul manusia digeprek, dilindes, di segala macam yang gitu-gitu udahan. Dan itu sama Kesha Alparo, sama Acha segala macam. Keren. Kesha Alparo anaknya Pasha mau tahu kan? Baik bener itu anak ya. Lanjut. Nah terus terus aku di situ berperan sebagai Yatno. Yatno ini adalah nama yang kelima di film. Jadi awalnya di Mendadak Dangdut itu Pak Montitiwa bilang gini, udah kau boleh main film apa aja, series apa aja, sinetron apa aja, tapi nama kau Yatno. Itu mulutnya sutradara memang Aji Mu'a ini, maksudnya ada aji-ajiannya kayaknya. Bener, ada 5 film, ada 5 project namaku Yatno semua. Semuanya aku gini, Pak Monty, aku bilang kayak gitu. Tengok ini namaku Yatno lagi kan. Tengok ini pada kan, kata Pak Monty kayak gitu. Itu lucu. Gitu. Kenapa nggak kamu ganti nama aja nanti jadi Adi Sudirjayatno gitu? Repot kepanjangan kayak Irma Darmawangsa kepanjangan. Aku suka salah kadang kalau ngomong Irma Darmawangsa. Jadi apa? Ya Irma Sari Darmawangsa, kan ada Sarinya atau enggaknya dia itu kepanjang, namamu panjang kali, gue bilang kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu Tumbal Project. Baru kemudian di tahun ini aku mau jalani project untuk film festival. Serius festival? Iya, film festival. Keren. Nah itu ada teman-teman. Di mana syutingnya? Di Jogja. Itu teman-teman di Jogja, makanya ini puasa ini cukup membantu karena aku harus turun 70 kilo. Waktu kemarin puasa? Iya, waktu kemarin puasa. Nah ini aku seneng karena ini udah agak turun lumayan dan aku harus turun lagi di 70 kilo. Dan doain ya. Doain ya. Aku seneng kali. Doain ya teman-teman ya. Hebat banget loh. Kamu udah bisa masuk film festival sih, menurut aku keren banget. Iya sih. Ya itu kita kan masih baru mau proses syuting ya. Maksudnya bagaimana nanti filmnya bagaimana, pokoknya aku udah serahin aja. Tapi aku seneng banget. Seneng banget pasti ya. Berarti abis lebaran ini akan ada beberapa proyek yang jalan lagi ya. Jalan lagi, alhamdulillah. Oke, kita doakan teman-teman ya. Acting banget. Nyambung loh, nyambungin kan. Kasian loh itunya editornya nanti kalau kita patah kali. Oke, Kak Adi, dengan semua perubahan yang terjadi dalam hidup kamu, dari kerja yang biasa, terus sampai viral, sampai akhirnya profesional di serial, film, atau web series, sekarang nih ya, apa definisi bahagia versi kamu? Wih, seru nih. Bahagia menurut aku itu adalah ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita udah damai sama diri kita sendiri, kita udah nggak kedepend sama apa orang harus bilang aku gimana, orang harus menilai aku bagaimana, orang harus menilai aku dengan bagaimana kayak gitu. Itu kita udah nggak pusing dengan itu.
tapi kita udah damai dengan diri kita sendiri. Ini yang ku suka, ini yang ku lakukan, ini yang ku mau, ini yang ku jalani di hidupku kayak gitu. Jadi orang mau pakai emas 50 karat, yang kita nggak pakai emas biasa aja. Orang mau pakai baju harga 50 juta, kita pakai baju harga 50.000, kita biasa aja. Jadi kalau kita udah selesai dengan diri kita sendiri, insya Allah itu adalah ketenangan hati dan juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Bijak kali kakak ini ya. Gitu. Itu pesannya luar biasa lah. Oke, lanjut kata-kata hari ini. Udahlah, lupakan mantan walaupun masih ada sisa-sisa kenikmatan. Ya Allah. Oke, Kak Adi, terima kasih banget ya hari ini. Sama-sama. Sumpah penuh tawa banget udah mampir Lollipop dan Makasih, berbagi makasih. cerita, pengalaman dari mulai hari ini dan mulai proses yang dulu-dulu sampai ke yang viral, perjalanan hidup sampai bagaimana kamu memaknai kehidupan Ya, kamu. ya, Oke. Buat kalian yang nonton dan dengar, ingat ya, hidup itu seperti Lollipop. Ada manis, kadang asam, kadang pahit, tapi semuanya itu membentuk kita jadi versi terbaik diri kita sendiri. Kalau hidup kamu saat ini diibaratkan Lollipop, lagi dirasa apa? Boleh tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di Lollipop, Love, Life, and Podcast. Cinta dan kebahagiaan. Makasih ya.